Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan umumkan dan juga sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka baru dalam dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan baru terkait dengan perkara dimaksud dan pada saatnya nanti pasti kami umumkan siapa tersangkanya, konstruksi perkaranya dan pasal-pasalnya. Baik, kami silahkan Pak Dirdik untuk bisa menyampaikan perkembangan dari perkara dimaksud. Kami silahkan, Pak. Terima kasih Pak Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pengumuman terkait dengan dugaan TPK suap proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Tindak pidana korupsi suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, perkaranya adalah merupakan pengembangan dari perkara awal berupa penerimaan suap terkait dengan pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buru Selatan dengan pihak yang telah ditetapkan terlebih dahulu, yakni Saudara TSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011 sampai dengan 2016 dan periode 2016 sampai dengan 2021. Kemudian Saudara JRK, swasta. Kemudian yang ketiga adalah Saudara IK, swasta, Direktur PT Fisika. Kemudian menindaklanjuti fakta persidangan dan fakta hukum dalam persidangan Saudara TSS dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon terkait adanya pihak lain yang turut memberikan suap kepada Saudara TSS selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan. Selanjutnya tim penyidik kembali mengembangkan proses penyidikan dengan mengumumkan tersangka Saudara LST, wira swasta. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan Saudara LST untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2023 hari ini, sampai dengan 18 April 2023, di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Di tahun 2015, pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengumumkan adanya paket proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dengan sumber anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK tahun 2015, yang satu diantaranya adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole dengan nilai proyek 3 miliar. Saudara TSS selaku Bupati Buru Selatan pada periode 2011 sampai dengan 2016 diduga secara sepihak memerintahkan pejabat pada Dinas PU untuk langsung menetapkan PT Fisika milik Saudara IK dan LST sebagai pemenang paket proyek pekerjaan tersebut, walaupun proses pengadaan belum dilaksanakan. Kemudian sekitar bulan Februari tahun 2015, sebelum lelang dilaksanakan, Saudari IK bersama LST bersepakat mengirimkan uang sejumlah 200 juta rupiah sebagai tanda jadi untuk Saudara TSS melalui rekening bank milik Saudara JRK yang adalah orang kepercayaan Saudara TSS dengan menuliskan keterangan pada slip pengiriman DAK tambahan APBNP Bursel. Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2015 dilaksanakan proses lelang sebagai formalitas dan menyatakan PT Fisika sebagai pemenang lelang. Masih di bulan Agustus 2015, Saudari IK bersama LST langsung mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sejumlah sekitar 600 juta rupiah dan seketika itu juga dipenuhi oleh PPK sebagai perintah awal dari Saudara TSS. Kemudian pada bulan Desember 2015, sehari setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, Saudari IK bersama Saudara LST diduga kembali melakukan transfer uang sejumlah sekitar 200 juta dengan keterangan pada slip pengiriman untuk DAK tambahan ke rekening bank Saudara JRK.
Hingga waktu pelaksanaan kontrak berakhir, proyek pekerjaan pembangunan jalan dalam Kota Namrole tahun 2015 belum sepenuhnya selesai. Adapun uang yang ditransfer oleh saudari Ika dan LST melalui JRK diduga selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan saudara TSS. Sebagai bukti permulaan sejauh ini uang yang diberikan sejumlah sekitar 400 juta rupiah. Kepada saudara LST disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep yang telah menyampaikan beberapa poin perkembangan dari perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini kami mengumumkan satu tersangka baru atas nama LST dan kemudian dilakukan penahanan sampai 18 April 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Perlu kami sampaikan bahwa tentu ini sebagai bentuk komitmen KPK untuk menuntaskan setiap perkara. Ya. Artinya kami tidak pernah berhenti ketika ditemukan fakta dan data baru yang terus berkembang di proses persidangan pun kami kemudian lakukan analisis dan bila ditemukan ada dugaan perbuatan pihak lain pasti kemudian kami juga tetapkan sebagai tersangka sebagaimana perkara ini dan juga dilakukan penahanan. Adapun untuk bukti permulaan, perlu kami garis bawahi ini adalah bukti permulaan yang terus kami akan kembangkan nanti sekitar 400 juta rupiah. Terima kasih teman-teman semuanya kehadiran pada sore ini. Terima kasih Pak Asep yang sudah cukup jelas saya kira banyak informasi yang bisa diterima oleh teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.